Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 pada Kamis 21 November. Penetapan ini dilakukan setelah perolehan voting Komisi 3 DPR RI setelah uji kepatutan dan kelayakan atas 10 nama calon pimpinan KPK rampung digelar. Setio Budianto mendapatkan suara terbanyak untuk menjadi Ketua KPK, yakni sebesar 46 dari total 48 suara. Dalam rapat, Komisi 3 DPR RI juga menetapkan 4 komisioner KPK terpilih, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Nantinya, nama-nama para komisioner terpilih tersebut kemudian segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai komisioner KPK. Selanjutnya, kelima komisioner KPK tersebut akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Hadir pula 4 wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Sahroni, Reno Alfat, Dede Indra Permana, dan Sari Yulianti. Rapat dihadiri 48 anggota Komisi 3 DPR dari 8 fraksi secara langsung di ruang rapat pleno Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya Komisi 3 telah menggelar fit and proper test terhadap calon pimpinan dan calon Dewas KPK sejak Senin 18 November. Sehari setelahnya, Komisi Hukum DPR RI rampung memproses Capim KPK. Kemudian, pada Rabu 20 November, Komisi 3 memulai proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewas KPK. Ya, rekan-rekan, saya mau melanjutkan, kita bacakan klasemen perolehan suara ya. Perolehan suara yang Capim KPK Johanis Tanak 48, Fitroh Rohyanto 48, Setio Budianto 46, Agus Joko Pramono 39, Ibnu Basuki Widodo 33, Michael Rolandi Cesnanta Brata 9, Ida Budiati 8, Ahmad Alamsyah Saragih 4, Pungki Indarti 2, Joko Purwanto 2. Sementara klasemen akhir untuk Dewas ya. Yang pertama, Beni Joshua Mamoto 46, Siska Mirawati 46, Wisnu Baroto 43, Gus Rizal 40, Sumpeno 40, Mirwazi 14, Iskandar MZ 8, Heru Kresna Reza 2, Eli Pariani 1, Hamdi Hasyar Baini 0. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK, serta DPR wajib memilih dan menetapkan di antara 5 calon tersebut seorang ketua, sedangkan 4 calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu cepat 1 tadi teman-teman ya, 1 ya, Johanis Tanak, Fitroh Rohyanto, Setio Budianto sebagai ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Udah benar ya? Dari 5 orang pimpinan KPK terpilih tersebut, pimpinan mendapatkan persetujuan forum. Apakah saudara Setio Budianto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?
Jadi ini setuju untuk 5 orang terpilih sebagai anggota, wakil ketua 4, 1 ketua Setio Budianto ya. Kasih tepuk tangan dulu dong, ini yang paling berat. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami banggakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KPK, khususnya pasal 37A ayat 2 bahwa anggota Dewas berjumlah 5 orang dan jumlah perolehan suara calon Dewas KPK, maka Komisi 3 akan memilih 5 orang Cadewas dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, maka Komisi 3 DPR RI memilih ya untuk merekomendasikan 5 orang calon Dewan Pengawas KPK ya. Masa jabatan tahun 2024-2029 yaitu yang pertama Beni Joshua Mamoto, kedua Siska Mirawati, ketiga Wisnu Baroto, keempat Gus Rizal, kelima Sumpeno. Setuju? Tepuk tangan lagi dong. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, perlu kami tanyakan dan pertegas kembali apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui calon pimpinan KPK dan nama calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang telah kami sebutkan tadi? Iya. Oke teman-teman, dengan telah selesainya proses pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK serta calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029, maka selesailah sudah kerja kita nih 4 hari berturut-turut ya, 4 hari 4 malam dari pagi sampai pagi ya. Selanjutnya hasil pemilihan dan penetapan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2024-2029 melalui rapat pleno Komisi 3 DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 21 November. Setio Budianto mendapatkan sebanyak 46 suara dan terpilih menjadi Ketua KPK. Ketika fit and proper test di Komisi 3 DPR pada Senin 18 November lalu, Setio menilai operasi tangkap tangan atau OTT masih perlu dilanjutkan dan dinilai penting dalam memberantas korupsi. Namun, OTT perlu dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas. Dia menilai metode menggunakan OTT dibutuhkan karena bisa menjadi pintu masuk ke kasus-kasus yang lebih besar. Dia menilai selektifnya OTT ditujukan untuk mengantisipasi adanya tersangka yang mengajukan pra-peradilan. Untuk itu ia menilai kegiatan OTT harus dilakukan selektif. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967, Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Ia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Tercatat, dia pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondamba, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Direskrim Sus Polda Papua. Setio Budianto juga sempat bertugas di Komisi KPK sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Kemudian pada 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Irjen Setio menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Ia juga pernah menerima amanah baru sebagai Pati Itwa Sumpori. Sejak 22 Maret 2024, Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Hingga akhirnya,
Dia terpilih menjadi Ketua KPK berdasarkan voting Komisi 3 DPR RI pada 21 November 2024. Jadi kami itu betul-betul merasakan seperti dibully, seperti dipermalukan. Kami dihajar dengan berbagai kasus. Kasus Pak Isyal selesai, dihantam lagi dengan kasus lain, diterbitkan lagi dengan sprindik lain, disikat lagi dengan sprindik lain, nggak habis-habis dengan sampai hari ini. Jadi beberapa sprindik muncul lagi. Nah, harapan kami seharusnya begitu ada permasalahan, harusnya cukup satu kali. Itu yang dulu kami lakukan, gitu. Pada saat ada kementerian dulu, pada saat kami direktur penyidikan, satu saja. Setelah itu kami sampaikan kepada kementerian komitmen untuk tidak terulang, komitmen untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah itu kami masuk dengan istilahnya zaman itu adalah pencegahan pasca penindakan. Tapi kalau tadi kami sampaikan adalah perbaikan sistem pasca penindakan. Itu yang kami sampaikan. Kemudian tadi juga Pak Fredrik sampaikan kalau OTT ya pastinya kami sampaikan udah pasti ada 2 alat bukti. Tapi kalau itu dilakukan pemanggilan pasti bukan OTT. Tapi kalau itu pasti berubah gitu. Khawatirnya kalau itu dilakukan pasti menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Itu pasti akan berubah gitu. Jadi dengan dilakukan OTT ini pasti kita akan bisa mendapatkan banyak alat bukti yang lain-lain. Biasanya dengan melakukan OTT itu banyak sekali pintu gerbang ya yang kami dapatkan atau kami istilahkan buku gendeng gitu. Bahkan ya sebar lebar lah yang kami dapatkan. Tapi sekali lagi sebar lebar itu kami juga tidak kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya di luar konteks ya, pasti tetap sesuai dengan aturan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan aturan atau hukum acara pidana yang ditentukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.